Untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, total ada berapa lampu, Pak Is? Kebutuhan kita itu sekitar 400 titik saja. Soalnya pakai klaim Pak Wali Kota jelas, Kota Sukabumi bercahaya, guricak gurinong gitu. Kita lihat dulu nih, uji coba dulu dah. Kalau dengan angka 5 miliar, wah nggak usah nanti-nanti. Tahun ini aku kerjain nih, iya. Nggak akan seperti lampu-lampu yang ada di Jalan Tamrin, Sudirman, di Jakarta. Nah itu mahal, bro. Saya ingin berkualitas. Dengan tadi sampai oleh Pak Iskandar, tapi kita uji coba dulu, Pak. Itu satu tiang berapa? 12 juta itu yang bagus, Pak. Kemarin ketemu dengan Kementerian Perhubungan ya? Iya, Pak. Ngeri itu. Yang penting, Pak. Saya dulu, Pak. jangan. Oke, Kadang ada sedikit keterbatasan itu, Pak. anggaran. Sukabumi ngawangun maju. Ayo nang ngajawab, ku hati, ku aksi, ku janji nu nyata. Ayo nang ngajawab, ngadengge, ngalakukan pikeun kota tercinta. Sukabumi bercahaya, aya dina genggaman urang sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak si nasi ulam. Makannya di atas batu bata. Selamat datang di Aina Waktu Ngebahas program bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dengan narasumber kita hari ini Pak Kadishub, Pak Iskandar. Tepuk tangan lu buat Pak Iskandar dong. Ya. Dan juga Pak Wali, ya damang ya Pak Is ya. Siap, Bang. Selamat datang kembali di podcast Aina Waktuna. Nah, ini seperti biasa, karena ini judulnya Aina Waktuna Menjawab, berarti kita merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Karena ini awal tahun, menyangkut dengan infrastruktur. Sudah pasti ya kalau PU dengan jalannya, jalan kota, jalan nasional, jalan provinsi, begitu pula dengan Dishub, berkaitan dengan pelayanan publik, infrastruktur, penerangan jalan umum. Langsung aja Pak Is. Untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, total ada berapa lampu, Pak Is? Ya. Silakan. Jadi sedikit kami berikan gambaran informasi untuk pemirsa ya, Pak. Ya. Untuk jalan, untuk PJU, karena PJU itu ditempatkannya di ruas jalan. Ya. Jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kota. Kalau kita jumlahkan kebutuhan ideal kita untuk jalan kota, jalan provinsi, jalan nasional itu sebanyak 5.682 titik. Ya. Banyak juga ya. Dan saat ini existing saat ini yang sedang kita pelihara ya, kita ganti kalau ada kerusakan atau padam begitu ya. Itu di jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kota itu sebanyak 5.282 titik. Jadi kebutuhan kita itu selisihnya berarti dari kondisi ideal sama existing itu sekitar 400 titik saja. 400 titik begitu. Nah itulah yang kita butuhkan dan kita harapkan dan mudah-mudahan bisa kita realisasikan di kepemimpinan Pak Wali Kota nih. Soalnya partai klaim Pak Wali Kota jelas, Kota Sukabumi bercahaya. Jadi kami juga harus langsung implementasikan. Salah satunya adalah PJU kita harus tetap terang benderang, buricak burinong gitu. Nah, itu yang kami lakukan gitu. Ya, oke. Insya Allah bisa kita lakukan. 400 itu sudah termasuk jalan pusat, jalan Ya. provinsi, jalan kota. Betul Pak. Berarti kalaulah provinsi dan pusat 200, kotanya 200. 200 ya? begitu. Nah 200 itu bisalah kita kejar dengan APBD kita 2 tahun selesai Pak Insya Allah. Berapa tuh 200 Ya, perangan itu Pak Is? kalau seumpamanya satu titik itu 12 juta misalnya ya Pak ya, 12 juta 400 misalnya 400 titik kita ini kan semuanya oleh kita Pak, itu hanya butuh 4,8 saja. 4,8 M. Kalau seumpamanya kami kan memberikan kontribusi Pak pada PAD ya untuk penerangan jalan umum. Kontribusi kami setahun itu 23,5 M. PJU ya? Ya, dari PJU begitu. Nah, seandainya kami diberikan alokasi 20% saja dari kontribusi kami, ya, 23,5 M itu sebesar 4,7 M untuk dinas kami dalam bentuk DPA, begitu. Yang utama saya sisihkan dulu untuk pembayaran listrik ke PLN. Ya, karena itu wajib, kalau tidak diparuman semua sama PLN. Itu sebesar 2,6 M
Nah, ada sisanya 2,1 M. 21 M yaitu itu kami alokasikan untuk pembelian atau pemasangan PJU baru Dengan tiang-tiangnya. dengan tiang-tiangnya begitu. Nah, kalau semuanya 2 saja ya bisa kita inikan biar satunya untuk maintenance-nya itu ya seputar 2 periode 2 tahun kepemimpinan Bapak, mudah-mudahan selesai begitu ya. Selesai. Kita dialokasikan anggaran demikian. Insya Allah bisa kita wujudkan, Pak. Amin. Silakan Pak Wali menanggapi. Ya. Tinggal 400, Ini saya 200. memang perlu kita lihat nanti fakta Ya. di lapangan. Itu kan data ini kita lihat dari 6.000 titik ya, Ya. kurang lebih ya. Yang sekarang cuman 400. 5.600 ya. 5.282 5.200. eksisten. Yang 5.200 itu nyala semua nggak itu? Ya. Itu ada Dan nyalanya itu menerangi jalan tidak? Ya. Nanti kan publik yang ya. menilai semua Ya. ya. Tapi begitu saya sendiri yang nggak jalan di jalan Jainal Jase, ya, Siapa? terus ke bawah, Jainal Jase dari Juanda terus ke bawah terus ke stasiun, saya jalan kaki gelap gulita itu, ya. Dan ke ininya, misalkan juga di jalan Pemuda, ya, dan lain sebagainya, tiangnya ada tapi Lampunya mati. lampunya mati. Iya. Dan model lampunya juga model lampu Baheula. zaman dahulu kala. Ya, Siap. gitu ya. Nah, ini yang kita memang harus ada kita secara ini. Iya, tadi Apakah kalau memang hanya dengan 5 miliar selesai, saya senang sekali ya. Gitu. Betul. bisa untuk yang lain ya, Pak? Gitu kalau tapi benar nggak ini melahirkan satu menjadi terang benderang? Ya. Kita lihat dulu nih, uji coba dulu dah. Baik, Pak. Beberapa Titik ya? tiang, beberapa titik kita uji coba dulu. Jadi terang benderang nggak? Ya. Karena begini, kita awal-awal saya bertugas, saya mengharapkan di Kota Sukabumi ini PJU yang didahulukan. Karena kita punya anggaran belanja untuk penerangan itu 23 miliar. Iya. Belanja untuk penerangan. Ya. Iya. Dan sekarang uangnya dipakai yang lain. Iya. Bukan untuk PJU. Itu 23 miliar. Nah, dengan 23 miliar kita punya space yang cukup luas sebetulnya. Maka apabila kita rombak semuanya, dibikin penerangan yang memang standar kota Modern. terang, Modern. kota modern LED dengan gitu ya. menggunakan KPBU. Nah, ini sangat memungkinkan. Ya. Apakah apa yang disusulkan oleh Pak Iskandar tadi dengan 5 miliar Iya. atau KPBU Iya. Berarti kalau KPBU mau rumah total semua ya Pak ya? total semua? Dengan cahaya yang Yang berrealisasi. semuanya baru dan lain sebagainya, pakai LED semua lah. Ya. Iya kan? Yang efisien dan lain sebagainya. Seperti itu. Tiangnya juga baru semua. Yang lama ditarik, dibongkar, ganti baru semua. Atau dengan cukup 5 miliar. efisien, murah. Tapi uji coba dulu. Siap. Berapa tiang? Iya, kita inventarisir lagi, Pak. 1, 2 tiang terang benderang nggak? Ya, Ya. seperti itu. Jadi itu, saya sih sangat bersyukur kalau dengan angka 5 miliar, wah nggak usah nanti-nanti. Tahun ini aku kerjain, iya. Oke. Oh 5 miliar tuh. Iya, iya. Ya kan tahun ini saya sikat. tuh. Alhamdulillah. Tapi coba dulu. Pastikan dulu ya, Pak. Pastikan dulu. Siap. 1 tiang, 2 tiang di Jalan Pasundan ini kita lihat dulu, uji coba dulu. Ini coba. Terang benderang nggak? Baik. Ya. Soalnya, maaf ini, ya, saya kan orang teknik yang paham. Ya, banyak orang yang punya kemampuan Iya. di bidang ini, tapi kemampuan spesial ini susah, ya, susah, nggak mudah di bidang teknik, ya, di bidang teknik itu. Kalau asal-asal pekerja gampang. Iya. Tapi yang punya kemampuan, yang punya jaminan kualitas, misalkan seperti lampu-lampu yang ada di Jalan Tamrin, Oh. ya, Jalan Sudirman Keren. di Jakarta,
Nah itu kayak begitu loh. Nah itu mahal, bray. Nggak Iya. murah. Nah saya ingin seperti itu supaya Keren. ini gitu. Iya, Pak. Kalau hanya sekedar ini Baru terang tuh. baru terangan gitu. Nah, Burinong itu bener ya, berucak Burinong. Iya jalan kaki. Jarum jatuh. Jarum jatuh. Iya. Ketahuan. Kemudian juga tingkat kriminalitas bisa turun kalau terang begitu betul, ya. Pak. Aman, perempuan, jalan, anak-anak ya. Saya- Perekonomian juga Pak. Jalan, UMKM ya. itu senang sekali kalau kondisinya terang benerang. Betul, betul. Meriah. Jadi begini Pak Kadis. Iya Pak. Kita nanti diskusi. Ya. Teknisnya. Teknis kita diskusi mana-mana ini. Saya ingin berkualitas. Iya. Sukabumi, tahu nggak Sukabumi? Bapak tahu Sukabumi? Begini tahu ya, pemirsa ini, Baraya tahu Sukabumi nggak? Sukabumi pada tahun 1914 dulu, sebelum Indonesia merdeka, Sukabumi itu kota terbaik terbesar nomor 4 di Jawa Barat. Ya. Kota terbaik dan terbesar nomor 4. Nomor 1 Cirebon, Ya. kedua Bogor, ketiga Bandung, Baru Sukabumi. Sukabumi. Wih. Itu kota yang top Sukabumi itu. Keempat, artinya sejak dahulu kala Sukabumi memang udah Ya. ini ya. Itu loh, maka lahirlah pada waktu itu Sukabumi menjadi kota. Ya. Kota Madia, 1914. Yang lain belum ada tuh, Sukabumi udah ada. Udah ada menaknya dulu tuh. Iya, memang. Iya, menak Sukabumi itu, ya kan? Ya. Nah, jalan di tempat. Sekarang ketinggalan jauh. Yang ketinggalan. Sekarang jauh kalah sama kota Depok, kota Bekasi, kota Tasik, kan itu. Betul Pak. Sekarang kita siap menyambut lagi untuk masuk ke 5 besar itu dengan adanya tol yang terbaru ya Pak ya? Ya. Sesi Ya. 3. Itu yang kita siapkan. Tapi bagus infrastruktur. Ya. Ini penerangan. Ya. Siap. Jadi gitu Pak Raya, apakah dengan tadi sampai oleh Pak Iskandar, tapi kita uji coba dulu Pak. Baik, Kalau Pak. oke, penerangannya ya oke lah. Itu satu gitu ya. tiang berapa? Satu tiang 12 juta itu yang bagus Pak. Oke. Coba dulu 12 juta. Coba kita Iya. dengan semua ya lampu Iya, tiang semua. ya. Nah, Biar uji coba dulu. uji coba. Oke. Nah. Jalanin dulu. Kita beresin di wilayah ini. Siap. Ya? Atau rombak semua dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha tadi ya, KPBU itu Nggak bagus usah tuh. gede-gede, 30%-nya aja. Nah, itu. Seperti Kalau ini, Pak. 30%-nya bagus, nanti yang 70%-nya kita kerjain nilon. Iya. Ya. Samain. Ya, itu clear ya, Baraya untuk KPBU. Insya Allah tahun ini ya Pak ya, kita uji coba Pak Is. Siap. Uji coba belum KPBU. Belum. Uji coba yang tadi Kalau dulu. KPBU kan harus persetujuan DPR. Oh iya, itu skemanya. Kalau uji coba nggak usah. Nggak usah. Persetujuan dinas saja. Kalau uji coba langsung di Bapak W-nya. Oke, kemarin ketemu dengan Kementerian Perhubungan ya? Iya Pak. Itu apa aja yang dibahas Wih, selain KPBU? keren Pak. Ngeri itu, ngeri itu. Ngeri, coba apa? Gini, ya, Sukabumi ini saya nggak mau Sukabumi menjadi kota yang dari 93 kota se-Indonesia, saya nggak mau nomor 93. Saya ingin masuk 5 besar terbaik di Indonesia, kira-kira begitu. Iya. Mantap. Nah, maka upaya apapun saya kerja. Ya. Saya minta kepada Kementerian Perhubungan double track Oh sampai kota. ya, oke. Saya minta kepada Menteri Perhubungan yaitu KRL, kereta listrik dari Bogor tembus ke Sukabumi. Kota Sukabumi. Kemudian saya minta lagi bis sekolah ya, Ya, BRT. BRT itu yang diusulkan, ya. Mudah-mudahan realisasi. Satu lagi Itu Pak, angkot listrik. angkot listrik. Angkot listrik, Untuk kayak di uji Bogor coba. ya? Untuk Kayak di uji Bogor. coba Ah, angkot listrik. Uji coba. Kita uji coba nih semua. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya dari ini. Tambahin dong. Siap. Kalau yang ini Pak Is, yang tadi BRT BRT. itu untuk mensiasati aksesibilitas angkutan umum kah? Iya. Seperti di jalur begitu betul. atau di kawasan Cemerlang gitu? Betul, mohon. Jadi sekarang orientasinya itu konektivitas dan SAUM menjadi moda transportasi utama. SAUM itu sarana angkutan umum massal. Nah, jadi BRT bus-bus besar itu yang kita inikan. Jalur belum kita berikan trayek Pak, itu yang akan kita layani pakai BRT kami. Saat ini dengan program Pak Wali itu kita punya inovasi untuk mengangkut anak sekolah ya dari Cibolang atau konsumen kita lah ya, bukan anak sekolah aja, menuju ke IPB. Setiap hari dan itu gratis. Kita uji coba itu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pukul 6 Pak. Dari pukul 6 ya sampai pukul 8. Tuh mobil kami
kami punya mobil 5, begitu ya, itu yang kami uji cobakan. Itu gratis untuk warga masyarakat, bukan hanya Kota Sukabumi ya Pak, yang menuju Kota Sukabumi dan keluar Kota Sukabumi. Oke, berarti nanti ditambah 5 bis ya? 5 bis Pak. 5 bis. Ini program Bapak jadiin itu Baraya gratis semuanya untuk warga Kota Sukabumi. Ke Kementerian Perhubungan minta ditambah. Minta ditambah, kita minta 4 ya Pak kemarin. Kita minta 4. Coba. 9. Ya, mudah minta bisa 4. Itu belum termasuk bis sekolah, beda lagi. Belum, ya bis sekolahnya ada. Itu sebetulnya itu modanya karena bis sekolah kita cuma punya 1 Pak, yang kuning itu ya. Nah itu biasanya anak-anak include semua di dalam moda transportasi gratis itu untuk angkutan sekolah. Dan memang itu yang paling banyak anak sekolah Pak. Dari daerah Cibolang itu ya, itu menuju ke IPB, ke Bapeda, ke SMA. Nanti kita, Pak Bobi kita ikut ya. Boleh, Pak. boleh. Sarjam 6 ya Pak. Supaya kita senang. tahu ya, Oh, nanti senang. perjalanannya gimana Boleh, gitu. boleh. Itu Sampai menarik masuk sekali. IPB itu menyediakan haltenya di dalam dia. Jadi kita masuk ke dalam IPB Pak. Di situ berhenti, buar semua gitu. Baru tuh kesananya Ya. masing-masing. Ya, saya ikut berapa kali? 3 kali. Wah, di pintu cium tangan Pak gitu. Oh. 5 kali di Pak Wali seharusnya. Pak sekarang udah kayak tokoh masyarakat nih. Kayak cium tangan. Ya ini fasilitas yang diberikan oleh Pemkot untuk masyarakat. Iya. Dan ini baru mulai. Iya. Baru dicoba Pak. Baru uji coba, akan kita berikan yang jauh lebih menarik lagi. Oke. Gitu. Yang penting semua warga Kota Sukabumi bersatu berdaulat menuju adil dan makmur. Itu yang Amin. penting, ya. Amin, ya. Semuanya, termasuk semua pengusahanya bareng-bareng dengan wali kotanya dong. Iya. Jangan masing-masing. Oh, Tidak boleh. Sedikit boleh saya ini Silakan. kan sedikit memberikan gambaran Pak Wali. Jadi Kota Sukabumi itu kalau di data statistik Pak, jumlah penduduk administrasi kependudukan itu jumlahnya 370 saat ini. Itu di waktu malam Pak. Tapi di siang hari itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena apa? Karena warga di sekitar itu berikhtiar di kota. Jadi tumplek semua siang hari Iya, itu. iya. Jadi luar biasa. Dari kabupaten, dari itu mana-mana. data statistik pendudukan. Nih, saya punya data lagi Pak. Data pergerakan orang dan barang menuju ke Kota Sukabumi atau keluar ke Kota Sukabumi. Trennya di tahun 2022-23 kami melakukan survei Pak, melakukan countdown pada kendaraan. Kami melakukannya di akhir tahun di Nataru. Nah, tahun 2022-2023 ya, itu ternyata kendaraan yang keluar itu lebih banyak daripada yang masuk. Ke Kota Sukabumi. Iya. Nah. Lebih banyak yang keluar. Tapi di data kami, hasil survei kami, countdown kami, itu di tahun 2024, 2025 yang kemarin di Nataru, sekarang banyakkan yang masuk dibanding yang keluar. Oh. Nah, analisa kami itu semakin mudah menjangkau orang dari luar menuju ke Kota Sukabumi. Kita harus siapkan nih kota kita. Betul. Jangan sampai mereka kapok, Pak. Iya, benar-benar. Nggak kapok. Nggak boleh, Pak. Jangan sampai kapok lah. Ini data ya Pak, valid ini. Jadi data itulah yang kita pedomani untuk kita melakukan ya sedikit perbaikan, perubahan begitu Pak untuk kota kita semakin diminati. Mungkin salah satu penggeraknya adalah tol ya Pak. Tol ini belum sampai ke mulutnya kota Pak. Benar. Itu sudah luar biasa pergerakan Baru orang dan sampai barang. Parung Kuda padahal Iya. ya, tapi Wangi-wanginya mobil yang sudah masuk ada lah udah Pak ada, begitu. benar. Mohon. Apalagi kalau udah sampai, aduh kalau kita tidak siapkan sayang Pak. Benar. Aman, tenang aja. Siap, Oh Ali. Infrastruktur Tenang jalan, drainasenya, PJU-nya kita Betul, Pak. siapin semua demi menyambut Betul. baraya-baraya dari wilayah lain. Oke, itu clear. Mudah-mudahan tercapai ya. Insya Allah. Termasuk tadi dengan skema uji coba angkot listriknya. Yap. Mudah-mudahan dan bisa diskemakan juga tuh Pak, seperti di Jaklingko tuh. Ya. Jadi angkot dibiayai oleh pemerintah, jadi supir angkotnya digaji, jadi nggak ngetem. Betul. Kalau nggak ngetem, nggak ada kemacetan, kayak gitu ya. Itu nanti kita bahas lagi. Kemudian mungkin ini yang terakhir ya Pak Is ya. Karena sebetulnya pertanyaan lebih banyak ke fasilitas PJU, nanti kita bahas lagi. Terkait Car Free Day, ini kan rame banget nih. Yang Car Free Day. Itu sampai ke Bandung, sampai ke Bekasi itu Car Free Day itu. Pak, saya dulu Pak. Jangan. Kami Pak di Dinas Perhubungan, begitu Bapak selesai waktu itu, ingat saya waktu itu masih di investasi Pak. Iya, DPM TPSP. Di DPM TPSP. Di situ Bapak ngasih videonya itu lagi jalan di Car Free Day-nya. Di Tamrin. Tamrin. Pak Bobi kita akan buat seperti ini di Sukabumi. Harus. Begitu saya pindah ke ke Dinas Perhubungan, kembali lagi saya buka lagi itu. Waduh,
ini kayaknya yang memungkinkan kita lakukan dalam waktu cepat begitu ya, dan kayaknya memang melibatkan semua komponen gitu. Ternyata betul Pak. Ya, kita langsung lapor dulu ke Bapak waktu itu. Bapak mengeluarkan surat keputusan wali kota, ya, mencabut Car Free Day yang di balai kota, ya, terus menggantinya dengan Car Free Day di Ahmad Yani. Alhamdulillah, baru 400 meter. Kami akan merubah lagi Pak, menambah 190 meter sampai ke BRI. Jadi bertambah lagi. Nanti kami keluarkan lagi surat keputusannya. Nah, di Car Free Day itu Pak, itu bukan Car Free Day itu esensinya bukan hanya untuk tempat olahraga, ya, tapi untuk berkumpulnya warga kota. Jadi wahana warga kota berkumpul, mau olahraga, mau seni, budaya, hiburan, ya, sampai UMKM itu berkumpul di situ. Hanya harus kita tata, begitu. Nah, minggu ini Pak, Insya Allah minggu ini ada barongsai keluar. Barongsai. Terus yang kedua ada kaulinan baheula. Ada engklang gitu ya. Engklang. Sama Jalangkung. Ya, sama jalangkung itu Pak. Sama senam tetap andalan kita. Senam kemarin masih ada, sekarang juga tetap masih ada di depan BRI. Nah, itu akan kita buat ya bertambah semarak lagi dengan coba kita tata UMKM-nya Pak. Jadi banyak UMKM yang minta Pak, boleh kami, nggak apa-apa kami 3 jam juga Pak lah. Ya nanti saya lapor dulu Pak Wali bagaimana. Sementara kan kita simpan mereka di Jalan Perniagaan dan Gang Tekwat Pak. Iya, yang kemarin di aspal ya. Kemarin kita ini mohon di aspal dan kita alokasikan di sana gitu. Tapi mereka pinginnya di Kapitol katanya Pak. Oh, ya harus sampai Pak BRI dulu. Iya, gitu. Dan itu di launching sehingga orang nanti banyak ke situ. Memang tidak salah sih Pak. Di Tamrin juga kan begitu Pak. Nggak apa-apa di Kapitol kan letter U kan? Iya, letter U. Letter U di situ. Kemudian di kantor pos juga ya. Nah, itu bisa. Di kantung-kantung itu Pak. Iya. Kantor nggak kepake. Iya. Saya sudah koordinasi sih sama minta koordinasi dengan itu. Iya. Kemudian ada di Mandiri ya. Iya, Mandiri. Kita minta izin aja. Siap. Nah, Buat kemudian UMKM. Iya. Jangan di trotoarnya. Iya. itu udah insya Allah diperpanjang karena Pak Wali juga minta panjangin lagi Car Free Day supaya makin ramai lagi katanya gitu ya. Dan juga Jalan Ahmad Yani ini akan menjadi kawasan khusus karena nanti rencananya Baraya ini akan dicat warna-warni setiap toko dan ruko ini supaya bahasanya tuh Instagramable ya. Supaya jadi Udah ada belum warnanya? Udah dibicarakan Pak ke Pak Is kemarin cari warnanya. Saya bawa ke Pak Wakil. Yang pastel belum Pak. Bapak mintanya yang pastel. Yang pastel. Yang pastel katanya Pak, kalau udah dicat itu warnanya ada bladus gitu katanya Pak. Gitu. Iya. Kalau dicat di itu teh. Warnanya apa? Tegas katanya Pak gitu. Tapi kan kita juga kalau seumpamanya berbau-bau partai warna partai gitu Pak. Jadi nanti takut kalau warteg kan takut ada yang cemburu. Kecuali semuanya kita Susah. Nanti kan ada di sini dan memang gini lebih baik yang netral aja. siap. Yang netral, yang konsepnya ya keanggun-anggunan lah, kira-kira gitu ya. Cari Di ya? custom aja, catnya custom. Baik. Di custom. Tidak terlalu identik Pak ya jadinya ya? Ya, tidak kesana kemari gitu, tapi custom. Oke. Custom ya, supaya warna catnya cerah tapi custom. Kalau gini ini mah ide Pak, Ya. ini mah ide aja saya sih. Bagaimana kalau kita bikin 2 skema, kemudian kita bikin pakai aplikasi di Instagram, vote. Kira-kira masyarakat lebih tertarik yang mana? Ya, Ya udah ini langsung lempar aja. Lempar ke Apa yang tegas, kan dikhawatirkan kalau yang tegas kan begitu jadi orang berpikirnya, wah ini partai semua nih gitu kan. Tapi kalau masyarakat ternyata vote-nya tinggi, boleh. gimana Pak? Ya, jadi Setuju. kalau misalnya kita pakai yang tegas, orang masyarakat yang minta kok gitu loh Pak Is. Iya Pak, boleh. Saya ada contohnya, bisa tayangan Pak. Boleh. Jadi gini Pak Is, kan Pak Is bikin animasinya tuh yang warna tegas, ya kan? Ya. Detail-detailnya sama yang video itu, Ya. sama yang warna pastel. Warna pastel. Kira-kira kalau kawasan Sudirman kita buat begini, Baraya lebih pilih yang mana? Yang warna tegas atau yang pastel? Voting aja. Siap. Kalau gitu Voting. apapun hasilnya kita nggak kesalahan. Ya lebih baik voting aja. Siap. Ya banyak, gitu banyak. Setuju. Biar Semua aman. kita karena ini kota ini milik publik. Nah, gitu. Publik boleh. Gitu. Supaya nanti begitu Car Free Day kan bisa foto-foto apa segala macam di situ kayaknya lebih bagus gitu ya. Oke, kemudian ya, ini sudah dijawab semua. Nanti detailnya kita bahas pelan-pelan karena ini memang pertanyaannya lebih kepada PJU. Yap.
yang ingin diketahui oleh masyarakat, kira-kira ke depan skemanya seperti apa, dan nanti kita ada pertemuan selanjutnya Pak Is. Betul. Baik. Ya, termasuk schedule nanti sama Bapak yang jalan yang tadi BRT. BRT. Oh, ya. Ya. Oke Pak. Pengen Pagi-pagi ikut. ya Pak ya. Pagi-pagi. Jam ya. 6 startnya kita. Jam 9, oke, setuju. Ya. Dari mana Jadi mulainya? di sub aja Pak. Ya, di sub. Nanti Jemput. dua mobil itu kan iring-iringan Pak. Hmm. Dia start dari sini, yang satu start dari IPB. Ketemu nanti kita. Nanti kita masuk di BRT-nya, jadi ketemu sama ini, Oh, iya. bikin vlog di situ ya Pak, asik kali ya? Boleh Pak, boleh. Oke. Kami punya grup, ada grupnya begini. Jadi malam itu mereka sudah bilang, Pak, jam berapa startnya? Saya nunggu di sini loh Pak. Saya di sini Pak, gitu. Nanti malam itu udah diskusi Pak di situ. Oh, Oke. Kadang kita juga ya karena ada sedikit keterbatasan itu Pak. Jadi Anggaran. jadi kami juga pingin sekali melayani Iya, mereka, iya. tapi ya itulah. Tapi mereka juga menyadari, oke Pak nggak apa-apa. Saya pakai Gojek dulu katanya. Saya Nah. pakai ini dulu katanya. nanti dibicarakan setengah ruangan gitu. Dengan anggaran. Kalau bicara kekurangan anggaran, datang ke wali kota. Nah, itu udah mantep banget itu. Baik. Makanya Pak, kami juga kemarin usulkan, Iya. bisa nggak Pak saya branding Pak, Iya. bus saya, untuk apa? Untuk bisa saling support gitu, Sponsor. sponsor. Jadi begini, ya doakan aja oleh Baraya Kota Sukabumi, saya diberi kekuatan, kemampuan untuk cari uang sebesar-besarnya Iya. untuk Kota Sukabumi, dan kita akan pergunakan uang ini untuk kepentingan masyarakat Sukabumi. Itu aja. Ya, siap. Saya minta, saya akan ikhtiar Iya. seperti itu ya. Ya, Ya, seperti itu. Nanti juga kelihatan. insya Allah. Baik. Baraya, ya, jadi mudah-mudahan tahun ini pembangunan infrastruktur sesuai dengan program prioritas Presiden, Gubernur, secara vertikal kita akan menjalankan. Kayaknya di akhir-akhir Februari lah mulai prosesnya Pak ya. Jalan. Februari, Maret lah. Maret ya, akhir Februari menuju Maret lah gitu ya. Dan mohon doanya mudah-mudahan semua berjalan lancar, baik itu dari kewenangannya pusat, kewenangannya provinsi, maupun kewenangannya pemerintah kota, semua regulasi dengan baik, sehingga memberikan fasilitas terbaik untuk Baraya semua. Pak Isara, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi. Pak Wali, atur nuhun. Ya, Baraya, terima kasih, sehat selalu. Dan terus ikuti Aina waktu ngebahas program bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku janji nu nyata kok ayeuna ngajawab ngadengge ngalakukeun pikeun kota tercinta Sukabumi bercahaya. aya dina genggam